Baiklah, kini kita akan melihat beberapa soal untuk gerak yang dipercepat dengan percepatan tetap atau GLBP. Yang pertama, dua buah mobil A dan B bergerak saling menuju. Jarak antara mereka mula-mula 1000 meter. Apabila A mulai dari keadaan diam dan dipercepat dengan percepatan tetap 10 meter per detik kuadrat, lalu mobil B memiliki besar kecepatan awal 20 meter per detik dan dipercepat 5 meter per detik kuadrat, dan keduanya berangkat pada waktu yang bersamaan, tentukanlah waktu dan tempat mereka bertemu. Nah, ada baiknya sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita akan diingatkan terlebih dahulu mengenai bagaimana menyelesaikan suatu persamaan kuadrat. Jadi, di sini saya punya sebuah persamaan kuadrat A dikali T kuadrat tambah B dikali T tambah C sama dengan 0. Di mana T di sini adalah suatu variabel atau sesuatu yang dicari nilainya. Dan A, B, dan C di sini adalah suatu angka. Nah, untuk dapat menghitung T di sini kita dapat menggunakan berbagai cara. Misalkan seperti pemfaktoran, kuadrat sempurna. Namun, mungkin pada kesempatan ini saya akan menggunakan apa yang disebut rumus ABC. Jadi, pada umumnya sebuah persamaan kuadrat ini memiliki dua buah nilai atau disebut dengan dua buah akar, yakni misalkan kita beri nama T1 dan T2, di mana nilainya sama dengan minus B. Nah, yang akar pertama menggunakan plus, sedangkan nanti akar yang kedua menggunakan minus. Jadi plus atau minus akar B kuadrat minus 4 kali A kali C per 2A. Nah, demikian. Jadi ini akan kita gunakan di soal-soal kita tersebut. Soal yang pertama, ada dua buah mobil yakni A dan B. Mereka bergerak saling menuju. Jarak antara mereka mula-mula 1000 meter. Nah, A mula-mula dari keadaan diam atau 0 kecepatannya, lalu dipercepat dengan percepatan 10 meter per detik kuadrat. Lalu B mula-mula punya besar kecepatan awal 20 meter per detik dan dipercepat dengan percepatan 5 meter per detik kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah jika mereka berangkat pada waktu yang sama, kapan dan di mana mereka bertemu. Baik. Nah, sekarang coba kita bayangkan jarak-jarak yang ditempuh oleh masing-masing tersebut. Di sini misalkan A kita sebut D, A distance A, dan yang B DB. Nah, kita lihat bahwa hubungan antara jarak-jarak ini dengan jarak mula-mula mereka 1000 meter adalah bahwa jumlah dari kedua jarak yang mereka tempuh ini sama dengan 1000 meter. Nah, sekarang bagaimanakah nilai jarak-jarak yang ditempuh mereka? Baik, mari kita lihat. Seandainya mula-mula A kecepatannya 0 meter per detik dari keadaan diam, lalu dipercepat dengan 10 meter per detik kuadrat. Artinya setiap detik kecepatannya akan bertambah sebesar 10 meter per detik. Jadi kalau pada saat A bertemu dengan B nilai kecepatannya adalah VA, maka nilai VA ini sama dengan kecepatan awalnya 0 ditambah percepatan dikalikan dengan waktu. Jadi saya langsung yakni 10 kali T ditambah 0. Nah, lalu jarak yang nantinya akan ditempuh A ini adalah apabila ini bergerak selama T, yakni 0 dikali T yang adalah 0 ditambah VA kali T bagi 2. Jadi nilainya sama dengan, karena VA 10 kali T, lalu kita kalikan dengan T, maka nantinya jarak yang ditempuh A akan menjadi 5T kuadrat. Memang kita masih mendapat dalam yang dinamakan variabel T atau waktu. Nah, bagaimana dengan jarak yang ditempuh oleh B? Nah, sekarang B mula-mula punya kecepatan 20 meter per detik, lalu dipercepat dengan percepatan 5 meter per detik
kuadrat. Kalau pada saat bertemu A itu kecepatannya menjadi VB, nah, maka bagaimanakah nilai VB ini? Nah, kita sudah berlatih, jadi kita bisa langsung di sini, yakni kecepatan awal B mula-mula 20 ditambah percepatannya 5 dikali T. Jadi, jarak yang ditempuh oleh B ini nantinya sama dengan 20 dikalikan waktu bergerak T ditambah VB kali T bagi 2, yakni 20 kali T ditambah 20 plus 5T, yakni VB kali T bagi 2. Nah, kalau kita selesaikan ini, kita akan dapatkan 20T plus 5 per 2 T kuadrat. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke hubungan jarak antara A dan B dengan 1000 meter tadi, yakni jumlah dari kedua jarak yang ditempuhnya sama dengan 1000 meter. Kita akan lihat, yakni bahwa kalau kita masukkan nilai dari yang kita tadi dapatkan, di mana dA tersebut 5T kuadrat, lalu dB di sini 20T plus 5 per 2T kuadrat sama dengan 1000. Nah, kita bisa coba selesaikan ini, yakni kalau kita jumlahkan di sini 15T kuadrat per 2 tambah 20T sama dengan 1000, lalu kita kali 2, 15T kuadrat. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, lalu kita pindah di sini jadi 3T kuadrat plus 8T. Jadi ini adalah persamaan kuadrat kita, di mana nilai A-nya sama dengan 3, B-nya 8, lalu C-nya minus 400. Nah, sebenarnya kalau boleh saya katakan bahwa apa yang kita perlu mengerti adalah sampai di sini, karena setelah itu hanyalah masalah matematika bagaimana menyelesaikan suatu persamaan kuadrat, dan itu setiap orang bisa menggunakan berbagai cara. Jadi di sini kita akan dapati ketika menggunakan rumus ABC tadi, minus 8 plus minus kar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2A. Nah, kalau kita hitung di sini dan mengambil nilai yang positif, maka kita akan dapat 10,290. Jadi ini adalah waktu saat A dan B bertemu. Ya, kalau kita hitung jarak-jarak yang ditempuh oleh mereka, di sini tadi ada jarak yang ditempuh oleh A, dA, dan jarak yang ditempuh oleh B, dB, di mana nilai dari dA ini sama dengan 5 dikali T kuadrat. Nah, kalau dimasukkan nilai T yang tadi kita dapati, yakni 10,290 detik, maka kita dapati jarak yang ditempuh oleh A dari awal sampai bertemu B adalah 529,5 meter. Sedangkan ketika kita hitung nilai dari jarak yang ditempuh oleh B, yakni 20 dikali T plus 5 per 2 T kuadrat, dengan memasukkan nilai T waktunya tadi 10,29 detik, maka kita dapat yakni 470,5 meter. Jadi kalau kita lihat di sini jumlah jarak yang ditempuh mereka yakni sama dengan 1000 meter. Soal yang kedua, soal ini adalah seperti soal yang pertama tadi, ada dua mobil A dan B, dan mula-mula A bergerak dengan
dari keadaan diam lalu dipercepat 10 meter per detik kuadrat, lalu mobil B mula-mula kecepatan awalnya 20 meter per detik dan dipercepat 5 meter per detik kuadrat. Nah, di sini mobil A berangkat 5 detik lebih awal dari mobil B. Tentukanlah waktu dan tempat mereka bertemu. Soal yang kedua. Nah, soal ini sebenarnya hanya sedikit variasi dari soal yang pertama, di mana di sini diceritakan bahwa mobil A bergerak 5 detik lebih dahulu daripada mobil B. Nah, saya kembali ingatkan, mula-mula mobil A dari keadaan diam dan dipercepat dengan percepatan 10 meter per detik kuadrat. Nah, seperti soal-soal kita yang terdahulu di mana ada mobil yang berangkat lebih dahulu dari mobil yang lain, di sini hal yang perlu kita pikirkan terlebih dahulu adalah dalam waktu tersebut berapa jauh dan keadaan mobil itu setelah menempuh waktu dalam hal ini 5 detik. Jadi A dipercepat dengan percepatan 10 meter per detik kuadrat. Maka setelah 5 detik, nah di sini A sudah menempuh suatu jarak. Lalu juga kecepatannya bukan lagi 0. Nah, kita akan pikirkan dulu kecepatannya A ini, yakni mula-mula 0 lalu dipercepat 10 meter per detik kuadrat. Maka setelah 5 detik, pertambahan kecepatannya adalah 50 meter per sekon. Jadi ditambah 0, kecepatannya pada saat itu 50 meter per detik. Nah, berapa jarak yang sudah ditempuh oleh A ini? Mula-mula 0, lalu pada saat detik kelima 50, maka jaraknya 0 dikalikan 5 ditambah 50 dikali 5 bagi 2, atau sama dengan 125 meter. Nah, jadi setelah A bergerak selama 5 detik, ya ini dia akan menempuh jarak 125 meter dan besar kecepatannya pada saat itu 50 meter per second. Baru kemudian mulailah B bergerak, di mana kondisi mula-mulanya kecepatan awalnya 20 meter per detik dan dia dipercepat dengan percepatan 5 meter per detik kuadrat. Nah, sekarang kalau kita sudah mengerti kondisi pada saat detik ke-5 ini, di mana sekarang sisa jarak mereka ini adalah mula-mula mereka 1000 meter, lalu A sudah bergerak 125 meter, sehingga masih ada sisa jarak yakni 875 meter. Nah, ini seperti kita kembali menyelesaikan soal yang nomor 1 tadi. Namun sekarang A punya kondisi di mana kecepatan awalnya adalah 50. Nah, sekarang kita akan coba pikirkan keadaan dari kondisi ini. Jadi pada saat itu jarak antara A dan B 875 meter. A mula-mula kecepatannya 50 meter per detik, dipercepat 10 meter per detik kuadrat. Lalu B mula-mula bergerak dengan kecepatan 20 meter per detik, dipercepat dengan 5 meter per detik kuadrat. Nah, anggap sampai dengan mereka nanti bertemu, jarak-jarak yang ditempuhnya kembali lagi saya tuliskan DA dengan DB. Nah, kita perlu berhati-hati karena dari keadaan ini maka waktunya kita akan sebut sebagai waktu yang sama, yakni T. Jadi setelah bergerak selama T tadi, jarak yang ditempuh oleh A sama dengan mula-mula 50 kecepatan 50 kali T, terus ditambah kecepatan pada saat A bertemu B bagi 2. Nah, bagaimana kecepatan saat bertemu B ini? Oke, mula-mula 50, terus ditambah pertambahan kecepatannya karena dipercepat, jadi kali tambah 10T, lalu dikali T bagi 2. Nah, kita dapat di sini 50 kali T ditambah 5T kuadrat
Sedangkan B mula-mula punya kecepatan 20 meter per detik, lalu dipercepat 5 meter per detik kuadrat. Jadi jaraknya nanti yang akan ditempuh 20 kali T ditambah kecepatan saat bertemu A, VB, kali T bagi 2. Nah, bagaimana kecepatan VB ini? Ya, 20 ditambah percepatannya 5 kali T dikali T bagi 2. Nah, sekarang kita lihat bahwa antara jarak yang ditempuh A dengan jarak yang ditempuh B dengan jarak mula-mula yakni 875 meter, di sini bahwa DA ditambah DB sama dengan 875 meter. Nah, kalau kita hitung nilai di sini yakni 50 kali T tambah 5T kuadrat, ini dari yang DA, lalu dari yang DB 20T ditambah 5 per 2T kuadrat tadi, kita akan dapat persamaan kuadrat yakni 3T kuadrat ditambah 28T minus 350 sama dengan 0. Nah, kalau kita hitung nilai T dengan rumus ABC, kita akan dapat dengan mengambil nilai yang positif 7,099 detik. Nah, jika kita lihat di sini, ini adalah waktu bertemu dari mana dihitungnya? Dari saat mulai B mulai bergerak. Tapi kalau dari mula-mula, maka dari A bergerak kita perlu tambahkan 5 detik. Nah, sekarang jarak-jarak yang ditempuhnya dari keadaan ini. Kalau kita hitung jarak yang ditempuh oleh A, DA tadi, dengan memasukkan harga T ini, maka kita akan dapat yakni D yang ditempuh oleh A sekitar 609 meter, lalu jarak yang ditempuh B yakni 266 meter. Soal yang ketiga, ada dua buah mobil P dan Q bergerak dalam arah yang sama. Jarak antara mereka mula-mula 100 meter dan posisi Q ada di depan P. Jika P mulai dari keadaan diam dan dipercepat 10 meter per detik kuadrat, lalu mobil Q memiliki kecepatan awal 20 meter per detik dan dipercepat dengan percepatan 5 meter per detik kuadrat, kedua mobil berangkat pada waktu yang bersamaan, tentukan waktu dan tempat mereka bertemu. Soal ketiga. Nah, sekarang kita punya mobil yakni P dan Q. Mereka bergerak pada arah yang sama, di mana Q ada di depan P sejauh 100 meter. Nah, P mula-mula dari keadaan diam, lalu dia dipercepat dengan percepatan 10 meter per detik kuadrat. Sementara Q memiliki besar kecepatan awal 20 meter per detik dan dipercepat 5 meter per detik kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah jika mereka berangkat dalam waktu yang bersamaan, kapan dan di mana mereka akan saling menyusul. Jadi, anggaplah mereka akan saling menyusul setelah berada pada suatu jarak tertentu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nantinya Q sampai di tempat di mana ia disusul itu menempuh jarak, sebut saja D, Q, lalu P akan menempuh jarak D, P. Nah, mula-mula ada jarak antara mereka, yakni 100 meter. Kita bisa melihat hubungan antara jarak-jarak ini, yakni bahwa jarak yang ditempuh oleh P sama dengan 100 meter ditambah jarak yang nantinya ditempuh oleh Q. Nah, kita lihat bagaimana jarak yang ditempuh oleh P. P mula-mula dari keadaan diam dipercepat dengan percepatan 10 meter per detik kuadrat. Jadi, setelah dia menempuh jarak pada suatu waktu T, pertama kecepatannya ini akan bernilai mula-mula dari keadaan diam, jadi 0 ditambah
10 kali T. Maka jarak DP di sini sama dengan 0 kali T ditambah VP kali T bagi 2. Yakni kita akan dapati 5/2 T kuadrat. Nah, sedangkan yang di ruas sebelah kanan 100 ditambah jarak yang ditempuh oleh Q. Q mula-mula dari kecepatan 20 lalu dipercepat 5 meter per detik kuadrat. Jadi setelah menempuh waktu T, dia bergerak sejauh 20 T ditambah kecepatannya pada saat itu nanti dibagi 2. Nah, di sini kecepatan setelah Q bergerak tadi 20 ditambah 5 kali T. Nah, kita akan dapatkan nanti dari persamaan tersebut suatu persamaan kuadrat, yakni T kuadrat minus 8T minus 40 sama dengan 0. Dimana kalau kita hitung nilai T dari persamaan ini menggunakan rumus ABC, kita akan dapat yakni 11,483 detik. Dan jika kita kemudian masukkan dari jarak-jarak yang ditempuhnya, di mana P tadi jarak yang akan ditempuhnya sama dengan 5T kuadrat, maka kita akan dapati yakni 659,33 meter. Sementara yang ditempuh oleh Q dengan menggunakan 20T tambah 5/2 T kuadrat, kita dapati 559,33 meter. Yang mana selisih dengan jarak P adalah harus sama dengan 100 meter, sebab mereka saat bertemu ini adalah jarak Q, lalu ini jarak P, dan ini yang 100 meter. Soal yang keempat, sebuah mobil dari keadaan diam dipercepat dengan percepatan A1. Lalu setelah mencapai suatu kecepatan maksimum, mobil itu diperlambat dengan perlambatan minus A2 hingga berhenti. Jika total waktu dari pertama kali dipercepat hingga berhenti adalah T, tentukanlah jarak yang ditempuh dalam gerak tersebut. Soal keempat. Jadi di sini diceritakan mula-mula ada benda dari keadaan diam, lalu dipercepat dengan percepatan A1. Nah, setelah ia bergerak selama katakanlah sekian waktu, sebut nilainya T1, anggap kecepatannya sebesar V. Lalu setelah itu dia diperlambat dengan percepatan atau perlambatan yang nilainya minus A2 sampai berhenti, stop. Jadi ini berhenti, kecepatannya 0. Nah, yang diminta kepada kita ini diberikan nilai waktu geraknya yakni T. Nah, yang diminta kepada kita adalah berapakah jarak yang ditempuhnya ini, D. Tentu dalam T, A1, dan A2.